Oke, baik, sudah ter-record. Saya akan mulai untuk proses sosialisasinya. Jadi di sini saya akan share screen. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kita sore ini akan membahas terkait dengan proses sosialisasi untuk kebijakan perjalanan dinas karyawan yang ada di LMI, baik shipping maupun non-shipping, dan Permata Agro Group untuk semuanya. Ya, nah jadi di dalam proses ini nanti saya akan simulasikan secara langsung melalui website Semesta. Nah, kemudian nanti setelah dari proses ini akan saya sampaikan kurang lebih kebijakan-kebijakan untuk perjalanan dinas ke depannya itu akan seperti apa, begitu ya. Nah, mungkin saya sampaikan dulu di awal, baik kepada Bapak Ibu, untuk perjalanan dinas dalam konteks ini Bapak Ibu harus memiliki account Semesta. Nah, account Semesta itu apa? Itu adalah sistem dari Permata Agro Group dan sistem dari Lintas Maritim Group yang digunakan untuk proses Bapak Ibu perjalanan dinas. Nah, webnya itu di mana? Webnya itu ada di web.semesta.group. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung mengakses di sini dan nanti Bapak Ibu akan dimintakan username dan passwordnya. Nah, apabila Bapak Ibu merasa belum memiliki username dan passwordnya atau misalnya Bapak Ibu lupa, nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi langsung PGA Administrator HR. Nah, untuk mendapatkan username dan passwordnya seperti itu. Oke, mungkin saya akan langsung masuk ke websitenya. Jadi nanti kita jadi nanti semua prosesnya akan melalui link ini. Nah, kita akan langsung masuk ke websitenya. Nanti di dalam proses website ini saya akan gunakan website yang untuk mirrornya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa terbayang kurang lebih prosesnya itu seperti apa. Oke. Saya akan langsung simulasikan Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu silakan masuk ke website Semesta, tapi nanti di sini saya hanya menggunakan website untuk dummy-nya biar kita bisa uji coba bersama-sama. Oke. Saya log out dulu. Nah, jadi asumsikan nanti Bapak Ibu pada saat mengakses Semesta, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu langsung login. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah login, itu nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, setelahnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah silakan Bapak Ibu merujuk ke sebelah kiri, di mana di sini ada bagian Employee Self-Service. Nah, dan pada saat Bapak Ibu ingin melakukan perjalanan dinas, silakan pilih bagian Travel Request. Nah, kebetulan asumsikan kita sudah memilih dan nanti di sini itu akan keluar jenis-jenis dinas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, nantinya akan keluar semua di sini. Nah, dan untuk Bapak Ibu nanti hanya yang punya Bapak Ibu sendiri yang akan keluar, ya, tidak untuk seluruh karyawan. Nah, kalau misalnya sudah, silakan Bapak Ibu masuk ke bagian travel request dan kemudian di sini ada bagian new. Nah, di bagian new ini silakan Bapak Ibu tekan. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan create travel request. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ajukan permintaan perjalanan dinas Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal penting mungkin bagi untuk rekan-rekan yang ada di LMI Group, khususnya di bagian shipping di operasional dan kemudian shipping di technical. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah menuliskan nama kapalnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan survei ke kapal atau kunjungan kapal, silakan Bapak Ibu langsung ketikkan saja kapalnya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu ingin melakukan kunjungan kapal ke misalnya MV Maximus. Nah, silakan Bapak Ibu tulis saja Maximus di sini. Nah, ya silakan Bapak Ibu tuliskan. Nah, perhatikan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menuliskan MV Maximus, nah company-nya yang ada di sini itu akan secara otomatis berubah.
Nah, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi menyesuaikan antara vessel dan company secara manual, ya. Nah, jadi silakan langsung masukkan saja vesselnya ini dan tuliskan tujuannya. Misalnya Bapak Ibu di sini ingin melakukan pengecekan inventory misalnya. Nah, silakan tuliskan saja melakukan pengecekan inventory. Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan saja di sini. Nah, dan kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan ini, silakan tambahkan misalnya Bapak Ibu dari Jakarta, misalnya dari HO di Gamma Tower. Silakan Bapak Ibu tuliskan saja Jakarta. Kemudian misalnya Bapak Ibu tujuannya mau kemana? Misalnya Bapak Ibu mau ke Medan. Silakan dituliskan saja kotanya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan sampai salah menuliskan starting date-nya sampai dengan end date-nya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu akan melakukan perjalanan dinas itu di tanggal 1, kemudian misalnya selesainya di tanggal 4 misalnya. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan dan Bapak Ibu tuliskan lagi remarks-nya apa. Nah, misalnya melakukan sama seperti purpose-nya misalnya ya. Lakukan pengecekan inventory misalnya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah tambahkan, maka Bapak Ibu harus lihat di sini apakah dia sudah terinput atau belum. Nah, kalau misalnya di sini sudah muncul, maka Bapak Ibu silakan lakukan save change terlebih dahulu. Nah, pada saat keluar data save, maka Bapak Ibu di sini sudah tersave inputan yang tadi Bapak Ibu ketikkan. Nah, dalam konteks ini misalnya Bapak Ibu membutuhkan uang muka perjalanan dinas, silakan Bapak Ibu pilih di bagian expense. Nah, kemudian sorry. Jadi kalau udah sebentar. Oke, kalau tadi sudah tersave, saya mohon maaf. Kalau tadi sudah tersave, maka ini tidak bisa ditambahin lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi kan tersave ya. Nah, misalnya kita edit lagi, maka ini dia akan terbuka. Nah, jadi misalnya di sini Bapak Ibu tadi mau pergi ke Medan dari Jakarta, silakan Bapak Ibu tuliskan misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan uang muka, silakan tuliskan amount-nya di sini. Nah, misalnya saya tuliskan amount-nya adalah yang saya butuhkan cukup 1,5 juta misalnya. Nah, remarks-nya untuk apa? Misalnya dalam konteks ini saya butuh 500.000 misalnya untuk perjalanan dari rumah ke bandara. Kemudian yang kedua misalnya 300.000 itu untuk perjalanan dari bandara tujuan ke hotel misalnya ya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Nah, jadi ini akan menjadi panduan Bapak Ibu untuk kurang lebih membagi uang muka ini digunakan seperti apa, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu save change. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan save change, maka di sini nantinya travel request Bapak Ibu di sini sudah ada ya. Nah, kalau misalnya sudah ada seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu pada saat melakukan ibaratnya perjalanan dinas ini, nanti Bapak Ibu memerlukan yang namanya persetujuan dari atasan Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih shortcutnya ya, kurang lebih seperti apa proses approval-nya. Nah, nanti akan ada permintaan terkait travel request. Nah, jadi di sini misalnya saya melakukan dinas ke Medan dan kemudian di sini saya melakukan pengecekan inventory. Nah, di sini akan ada yang namanya approval dari atasan. Nah, anggaplah di sini atasan saya meng-approve misalnya ya. Nah, maka pada saat di-approve, maka perjalanan dinas ini bisa dilakukan. Nah, pada saat kita kembali misalnya ke bagian travel request index kita yang tadinya nggak ada jadi ada. Dan pada saat misalnya sudah di-approve oleh atasan Bapak Ibu, maka di sini nanti akan muncul nama atasan Bapak Ibu. Dan kemudian statusnya itu adalah proses. Nah, setelah statusnya diproses, maka dinas ini baru bisa dilaksanakan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada approval, dinas ini tidak bisa dilanjutkan karena masih belum mendapatkan approval. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan kalau misalnya ingin melakukan perjalanan dinas, sebelum nanti tim
PGA membeli tiket dan tim finance mentransfer uang untuk uang muka Bapak Ibu, pastikan sudah ter-approve oleh atasan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak, ke depannya nanti tim HR, PGA, dan finance akan melakukan kontrol melalui bagian ini. Kalau misalnya belum di-approve, maka tim tersebut tidak akan melakukan aktivitasnya. Artinya PGA nggak akan beliin tiket, finance nggak akan melakukan transfer uang muka perjalanan dinas. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi nanti tugas Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu berkoordinasi dengan atasan Bapak Ibu untuk meng-approve perjalanan dinas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu rencanakan ataupun sesuai dengan instruksi ataupun mendadak dan lainnya. Jangan lupa untuk di-approve. Nah, nanti di sini tim PGA akan melakukan pembelian tiket ya. Misalnya kalau misalnya dilihat di sini oke, sudah di-approve oleh atasannya. Nah, nanti tim PGA akan melakukan pembelian tiket. Nah, di sini nanti tim PGA akan melakukan pembelian tiket, misalnya tiket yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah tiket pesawat misalnya. Nah, dari lokasinya Jakarta Medan dan tanggalnya. Nah, itu akan dicek apakah sudah benar, misal sudah. Nah, misal tiketnya itu adalah harganya ini saya asal-asal aja ya, misalnya 1.200.000. Nah, maka nanti tim PGA akan menginput dan kemudian nanti mereka akan mengupload tiketnya. Nah, pada saat nanti diupload, misalnya nanti Pak Afrizal sudah melakukan upload dokumennya, nah Bapak Ibu bisa secara langsung melakukan pengecekan tiket tersebut di Semesta ini. Nah, jadi tanpa perlu Bapak Ibu berkoordinasi dengan Bapak Afrizal atau dari tim HR PGA, Bapak Ibu bisa langsung mendownload dokumen tiketnya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya ini tiketnya. Nah, jadi Bapak Ibu tanpa perlu langsung berkoordinasi, Bapak Ibu bisa uh, tanpa perlu bertanya, Bapak Ibu bisa langsung mengecek tiketnya. Nah, begitu juga dengan tiket dari akomodasi. Nah, nanti Bapak Afrizal akan memberikan misalnya Hotel Mercure misalnya ya. Nah, di sini akan ada tanggal-tanggalnya, misalnya Bapak Ibu masuknya tanggal 1, misalnya tanggal 4 gitu ya. Nah, nanti akan dilaksanakan untuk check in dan check out-nya akan diinput oleh tim HR PGA, kemudian amount-nya berapa, dan di sini nanti akan ada attachment untuk tiket dari hotelnya. Nah, nanti akan otomatis di sini kemudian tersave. Nah, silakan nanti Bapak Ibu langsung saja lihat di bagian akomodasi ini adalah tiket hotel Bapak Ibu untuk transportasi. Nah, di sini akan ada tiket pesawat, misalnya membutuhkan pesawat untuk pergi. Nah, nanti akan ada di proses di sini. Oke, nah silakan nanti Bapak Ibu menunggu dan nanti tim HRPJ akan melakukan save change. Nah, apabila sudah tersave, nah nanti itu sudah selesai. Silakan Bapak Ibu pergi ke tempat dinas yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk proses pengajuannya Bapak Ibu? Saya Mas Andika, Pak Ya Doni Pak. Hmm. Mas. Hmm. Ya, Mas, sorry Mas, saya ini kan baru. Jadi saya tadi sempat tanya-tanya sama Mas Vincent sama Mas Afrizal biasanya. Kembali tadi Mas yang saya masih belum jelas tadi saya mohon maaf pada telepon yang masalah transportasi dan akomodasi tadi loh Mas. Tolong dijelaskan ulang Mas. Bagaimana tiket, bagaimana hotel, apakah langsung pesan di situ misalkan di situ bisa atau langsung juga bisa atau bagaimana Oke, aturannya Mas. pada prinsipnya Pak Makasih Doni Mas. ya baik Pak Doni. Jadi secara prinsipnya, secara prinsip prosedur untuk pembelian tiket baik pesawat maupun hotel itu nanti akan dilakukan oleh tim HR PGA ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cukup sampaikan ke Bapak Afrizal atau tim HR PGA-nya. Nah, silakan berkoordinasi Bapak Ibu mau di mana misalnya yang terdekat dengan lokasi, atau kalau misalnya dari tim HRPGN-nya sudah tahu, sudah berpengalaman di sebuah tempat, nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi juga, oh sebaiknya mungkin di sini, sebaiknya di sini. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Doni cukup koordinasi dengan Pak Afrizal. Nah, yang terpenting adalah nanti untuk proses ini Pak Doni bisa langsung buka saja travel request Bapak sendiri, Bapak bisa melakukan pengecekannya.
secara langsung di bagian kiri di sini ya Pak ya. Misalnya Bapak sudah melakukan permintaan dinas di bagian tanda seru ini Pak, di bagian view. Nah, Bapak bisa langsung lihat saja nih tiket akomodasinya kalau sudah dibelikan akan diupload di sini. Transportasinya akan diupload di sini Pak. Begitu Pak. Oke. Cukup Makasih, clear ya Pak Mas. ya? Oke. Iya, Oke, makasih. kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu dalam konteks ini ingin sudah melakukan perjalanan dinas misalnya. Dalam konteks tadi saya melakukan perjalanan dinas ke Medan untuk pergi ke kapal Maximus 1. Nah, di sini Bapak Ibu rupanya permintaan dinas Bapak Ibu yang dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu ada kondisi urgent di lapangan. Nah, setelah kondisi urgent di lapangan, itu rupanya mengharuskan Bapak Ibu untuk extend. Misalnya extend 2 hari. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya extend perjalanan dinas Bapak. Nah, jadi pastikan sebelum end date dari dinas yang pertama ini ibaratnya terlewat, silakan Bapak Ibu bersiap-siap dengan mengajukan yang namanya extension. Nah, mungkin saya berikan contoh lagi secara langsung. Di sini misalnya saya sudah ke Medan di tanggal 1 misalnya. Kemudian di tanggal 3 saya melihat rupanya ada hal yang harus saya selesaikan dan saya perlu untuk memperpanjang dinas saya. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya buka Semesta saya lagi dan kemudian saya melakukan yang namanya extend business trip di sini. Nah, silakan Bapak Ibu cukup pilih extend business trip di sini. Nah, silakan tambahkan. Misalnya di sini dalam konteks yang sama saya tetap perjalanan dinas di Medan. Nah, di sini saya akan tuliskan Medan. Dan dinas selanjutnya saya itu misalnya saya hanya perlu 2 hari misalnya. Nah, jadi dari tanggal terakhir dinas pertama itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Nah, kalau saya butuh 2 hari artinya saya perlu dinas itu dari tanggal 5 sampai tanggal 6. Nah, di sini from date-nya itu sudah terkunci. Nah, silakan sampai tanggal berapa Bapak Ibu mau melakukan perpanjangan dinas untuk konteks yang tadi. Nah, misalnya di sini hanya butuh perpanjangan 2 hari, silakan Bapak Ibu isikan tanggalnya dan kemudian Bapak Ibu tuliskan saja remarks-nya, misalnya perpanjangan pengecekan inventory. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini, maka silakan Bapak Ibu tekan yes. Nah, pada saat Bapak Ibu tekan yes, maka akan muncul perjalanan dinas tambahan Bapak Ibu yang di mana tadinya nomor perjalanan dinas itu adalah 240055, maka di sini akan muncul 240055A. A ini maksudnya apa? A itu maksudnya adalah perpanjangan dinas dari dinas yang sebelumnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pada saat dilakukan pengecekan kita tahu bahwa oh, ini ada perpanjangan dinas dari dinas Bapak Ibu sebelumnya. Nah, prosedurnya sama, nanti akan muncul di bagian travel request index. Dan nanti Bapak Ibu di dalam proses ini masih sama, perlu melakukan approval dari atasan. Nah, di sini nanti masih kosong karena masih belum di-approve. Dan Bapak Ibu masih perlu untuk menghubungi atasan Bapak Ibu untuk melakukan approval. Nah, jadi di dalam konteks ini silakan hubungi atasan Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk perpanjangan ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dalam konteks ini saya tunjukkan di sini nanti akan masuk bahwa terdapat kebutuhan perpanjangan. Nah, di atasan Bapak Ibu ini akan tertulis bahwa ini dinasnya akan extend. Ya. Nah, extend dan di sini nanti atasan Bapak Ibu akan review misalnya di-approve ya. Nah, ini saya lanjutkan untuk perpanjangannya. Nah, jadi pada saat nanti Bapak Ibu di-approve, di sini akan muncul bahwa atasan Bapak Ibu sudah meng-approve perpanjangan dinas dari Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu nanti bisa cek di sini di notifikasinya bahwa atasan Bapak Ibu sudah meng-approve untuk dinas Bapak Ibu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk extend. Nah, silakan Bapak Ibu extend di tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 6 tadi. Nah, secara otomatis apabila Bapak Ibu sudah mendapat approval dari tanggal yang Bapak Ibu tentukan, maka nanti di absensi itu akan otomatis terblok bahwa Bapak Ibu nantinya akan dianggap melakukan perjalanan dinas. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang absensi Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, akan saya lanjutkan lagi. Oke, misalnya dalam konteks ini Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya perjalanan dinas dan itu sudah selesai. Nah, tugas selanjutnya dari Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus melakukan yang namanya deklarasi perjalanan dinas. Nah, dalam prosesnya caranya seperti apa? Nah, nanti kan Bapak Ibu akan login lagi pasti di sistem semesta kita. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login kembali ke dalam sistem semestanya, maka nanti Bapak Ibu akan rujuk kepada dinas yang masih terbuka ini atau yang namanya proses. Artinya dinas ini masih terbuka. Nah, tugas Bapak Ibu adalah silakan melakukan deklarasi, di mana proses deklarasi perjalanan dinas itu Bapak Ibu merujuk kepada bendera yang berwarna kuning. Nah, nanti Bapak Ibu silakan deklarasi. Nah, kemudian Bapak Ibu di tampilan layarnya akan muncul seperti ini. Ya. Nah, prosesnya adalah Bapak Ibu harus melakukan realisasi untuk perjalanan dinas Bapak Ibu. Yang harus Bapak lakukan silakan input biaya apa saja yang keluar yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, dan kemudian nanti Bapak Ibu melakukan upload bukti dari pembiayaan tersebut. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi saya dalam proses dinas ini memerlukan yang namanya taksi untuk dari rumah saya ke bandara misalnya. Nah, maka dari itu tipe-tipe yang di sini adalah tipe transportasi misalnya. Nah, dan itu dilakukan oleh saya misalnya di tanggal 1. Nah, silakan upload bukti-bukti terkait. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk bukti-buktinya selalu disimpan dan jangan sampai hilang. Dan nanti sebelum Bapak melaporkan di deklarasi ini, Bapak Ibu udah scan terlebih dahulu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu upload di sini. Dan kemudian tadi amount-nya berapa. Misalnya tadi taksinya rupanya amount-nya adalah 250.000. Nah, maka di sini Bapak Ibu tuliskan saja taksi rumah bandara. Misalnya ya. Silakan Bapak Ibu save. Nah, begitu juga dengan seluruh proses yang lain, silakan Bapak Ibu melakukan realisasi secara keseluruhan untuk proses perjalanan dinas Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu nantinya Bapak Ibu juga wajib melakukan yang namanya pelaporan dari perjalanan dinas Bapak Ibu. Dan itu nanti Bapak Ibu harus melakukan yang namanya upload travel report yang ada di bagian kolom ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan pilih saja misalnya ini adalah dokumen yang sudah Bapak Ibu buat untuk reportingnya dan Bapak Ibu pilih dan kemudian Bapak Ibu tekan open. Nah, maka di sini akan secara otomatis terupload seperti itu. Nah, silakan save change. Maka pada saat nanti keluar centang data save yang berwarna biru ini, maka laporan ini itu sudah terupload gitu. Termasuk juga dengan realisasi di sini. Ya, yang dokumen yang Bapak Ibu upload itu sudah terupload di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat misalnya di sini, misalnya ya. Nah, ini adalah misalnya kwitansi untuk transportnya. Dan misalnya yang di sini, ini adalah reportnya. Seperti itu. Dia akan secara otomatis. Nah, sebagai tambahan yang paling penting adalah untuk khusus teman-teman atau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang berada di divisi shipping, khususnya di Departemen Teknikal dan Operasional, Bapak Ibu harus mendapatkan yang namanya tanda tangan dari atasan Bapak Ibu di dalam laporan ini. Nah, jadi sebelum Bapak upload itu, Bapak Ibu upload, silakan Bapak Ibu print out dan kemudian minta persetujuan dari atasan Bapak Ibu untuk dokumen ini, laporan ini. Nah, misalnya Bapak Ibu udah mendapat persetujuan, dapatnya gimana? Silakan nanti di dokumen ini Bapak Ibu minta tanda tangannya di sini. Nah, misalnya di pojok tanda tangan itu dengan atasan. Nah, kemudian untuk karyawan yang di Departemen Teknikal dan Operasional, Bapak Ibu juga selain meminta tanda tangan dari atasan Bapak Ibu, jangan lupa untuk meminta tanda tangan dari salah satu direksi. Artinya dalam konteks ini Bapak Ibu harus mendapatkan tanda tangan dari atasan Bapak Ibu dan tanda tangan dari Pak Joseph atau Pak Wadiman, salah satu saja. Nah, silakan Bapak Ibu nanti minta tanda tangan misalnya di bawah sini. Nah, kalau misalnya sudah di-approve, nah, silakan nanti Bapak Ibu baru upload.
laporannya. Ya, jadi saya berikan contoh misalnya di sini ada laporan misalnya punya siapapun lah misalnya di sini ya. Coba lihat ada laporan punya ini. Nah, misalnya di sini ada laporan dinas misalnya ya. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu sebelum diupload minta tanda tangan. Nah, nanti tim HRPGA kalau misalnya belum mendapatkan tanda tangan bukti tanda tangan dari atasan Bapak Ibu dan direksi salah satu saja, maka nanti HRPGA tidak akan memproses dokumen Bapak Ibu. Nah, kalau untuk di luar shipping di operasional dan technical itu cukup mendapatkan persetujuan dengan mengupload dokumen ini saja. Bahwa travel report Bapak Ibu sudah buat dan silakan Bapak Ibu upload saja. Nah, aturan tadi hanya berlaku untuk sekali lagi hanya berlaku untuk tim operasional dan tim technical yang ada di shipping. Di luar itu tidak. Oke. Nah, dengan proses itu kalau misalnya sudah nah di sini saya save change. Nah, kalau misalnya sudah saya harus melakukan yang namanya posting. Nah, setelah tadi saya yakin oke, semua biayanya sudah tercover, saya melakukan posting dan di sini saya tekan post declaration. Oke. Nah, di post declaration ini nanti statusnya akan berubah yaitu menjadi realize. Nah, tugas Bapak Ibu juga masih sama karena tadi ada perpanjangan perjalanan dinas, silakan juga melakukan deklarasi sama seperti tadi prosedurnya. Silakan Bapak Ibu lampirkan travel reportnya, misalnya apa di sini. Nah, kalau misalnya realisasinya Bapak Ibu sudah ada transport tambahan, misalnya naik speedboat misalnya ya. Nah, silakan tuliskan amount-nya dan Bapak Ibu lampirkan buktinya. Nah, misalnya ini, naik speedboat ke kapal misalnya. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan realisasi sama persis dengan prosedur yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu save change. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu dapat tadi kalau misalnya udah tersave, nah Bapak Ibu bisa back, habis back kemudian Bapak Ibu silakan melakukan yang namanya posting. Seperti itu ya. Oke, di sini. Oke, bentar. Kemudian saya melakukan yang namanya posting deklarasi. Sudah. Oke, dan di sini juga revise. Kalau revise berarti nanti ini kan Bapak Ibu sudah melakukan revise, maka di sini nanti Bapak Ibu sama juga harus posting. Bentar saya lihat dulu ya. Di sini kesalahannya di oke ini sudah. Oke. Oke, nah nanti saya akan back ke sini tapi kita lanjutkan dulu biar nggak terlalu panjang ya. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu sudah melakukan deklarasi dan sudah melakukan posting, ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja dan nanti prosesnya itu akan masuk ke tim HRPGA, ya. Nah, jadi kita lihat di bagian deklarasinya nanti akan masuk. Nah, nanti akan masuk ke tim HRPGA di mana nanti tim HRPGA akan memeriksa dokumen Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah di-approve misalnya, nah, nantinya Bapak Ibu bisa melihat progres terkait reporting dokumen Bapak Ibu dan di sini misalnya sudah di-approve oleh Afrizal, nah maka dia akan tetap realize ya di sini ya, masih terbuka. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita lihat dokumennya di sini ada di bagian travel request nih, travel declaration. Oke, tadi setelah mendapat approval dari Afrizal maka ada second layer lagi dari Pak Irwan. Nah, untuk melakukan pengecekan dan nanti akan di-approve. Nah, pada saat sudah di-approve, nanti status dokumen Bapak Ibu itu selesai di HR dan itu akan masuk ke tim accounting kita, di tim AP. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa secara rutin itu melakukan pengecekan kira-kira dinas Bapak Ibu yang ini itu laporannya udah sampai mana. Nah, kalau sudah sampai di AP, artinya dokumen Bapak Ibu sudah diberikan oleh tim HR, PGA dan HR itu sudah diberikan ke AP. Nah, nanti AP akan melakukan pemeriksaan.
Ya, nah setelah di AP ya, nanti misalnya dari tim AP sudah meng-approve misalnya, nah itu akan masuk ke dalam tim finance. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi, misalnya di AP sudah selesai, maka dokumen Bapak Ibu nanti akan masuk ke finance. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ikut monitor prosesnya secara rutin. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti itu, oke, bentar. Tadi ada extend-nya, saya lupa approve. Makanya tadi saya nggak bisa deklarasi. Nah, kalau misalnya sudah di finance, nanti finance akan memproses, ya, akan memproses. Kemudian nanti dari tim finance itu entah menagih uang dari Bapak Ibu atau membayarkan uang kepada Bapak Ibu. Nah, itu tergantung dari proses dinasnya tadi. Nah, misalnya dari finance sudah selesai, maka di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa proses dinas Bapak Ibu sudah tertutup atau close. Nah, artinya pada saat di sini sudah close, maka dinas Bapak Ibu yang terkait dengan proses yang di sini, pengecekan inventory untuk contoh yang ini, itu sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya save, ini saya balik lagi. Nah, kalau misalnya ada perpanjangan, maka Bapak Ibu juga harus menjalankan prosedur yang sama, yaitu setelah Bapak deklarasi, Bapak Ibu melakukan posting lagi. Nah, jadi di sini proses Bapak Ibu untuk dalam tanda petik dinas yang pertama dan perpanjangannya itu sudah selesai. Nah, untuk yang pertama sudah selesai, yang kedua realize. Nah, pada saat realize berarti itu dokumennya sudah masuk ke tim HRPGA. Nanti akan diperiksa. Nah, asumsikan sudah di-approve. Oke, kalau sudah di-approve, ya nanti akan masuk lagi ke AP. Masih sama persis. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, nanti dalam proses ini tim AP akan approve lagi. Oke, setelah approve nanti akan masuk lagi ke finance. Ini saya tidak akan jelasin lagi karena tadi saya jelasin. Nah, dan kalau misalnya di finance sudah selesai, maka nanti Bapak Ibu bisa lihat travel request Bapak Ibu itu sudah selesai semua. Nah, kurang lebih seperti ini untuk prosesnya dari Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke bagian kebijakan terkait dengan dinas ini? Pak Andika, Ya, saya mau baik. nanya. Baik, Pak. Ini kan Bapak bilang kan untuk satu kali dinas kita kan, untuk satu proyek lah. Seandainya kan proyek kita ini sudah selesai jalanannya, tapi tiba-tiba ada case emergency kita ke proyek yang lain. Apakah kita extend atau kita buat tweet baru? Baik, Pak Willem. Jadi untuk itu nanti akan saya jelasin di kurang lebih contoh skenarionya. Berkenan untuk menunggu nanti di akhir ya Pak ya. Akan saya coba jelaskan untuk hal itu. Boleh ya Pak Willem ya? Oke. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Willem. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan untuk proses ini. Di sini saya akan sampaikan terkait kebijakan perjalanan dinas yang akan mulai berlaku mulai hari ini setelah proses sosialisasi ini sudah selesai. Ya, nah saya akan kembali ke PowerPoint. Oh ya, satu hal yang paling penting Bapak Ibu, untuk web semesta ini Bapak Ibu bisa akses menggunakan laptop dan menggunakan handphone juga. Nah, jadi bisa melalui dua tools itu untuk mengaksesnya. Oke, saya akan lanjutkan untuk terkait dengan kebijakan terkait pengajuan perjalanan dinas ini. Ya, nah yang pertama pemesanan tiket dan akomodasi itu wajib melalui PGA. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa melalui Pak Afrizal untuk proses pembelian tiket pesawat maupun tiket hotel. Ya, nah kemudian yang kedua. Nah, biaya transportasi dan akomodasi yang Bapak keluarkan, misalnya kayak taksi, yang seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya kayak speedboat, itu wajib melampirkan bukti bayar yang relevan. Nah, jadi ke depannya kalau misalnya bondnya itu blur misalnya,
Bapak Ibu nggak kelihatan, nah dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu akan kembali menjadi pertanggungan pribadi. Nah jadi untuk kedepannya Bapak Ibu mohon terkait dengan hal-hal ini bisa lebih care dengan bukti-bukti yang nantinya Bapak Ibu harus lampirkan kepada perusahaan begitu. Karena kalau misalnya nanti Bapak Ibu tidak lampirkan dengan baik, itu sebenarnya yang akan menjadi kesulitan Bapak Ibu itu adalah pada proses pencairan dananya yang ada di AP dan di finance. Karena semua dana ini kan harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Nah, nanti di sana tidak akan diproses. Jadi Bapak Ibu di awal ini saya sampaikan bahwa itu menjadi penting untuk diperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk dinas Bapak Ibu di dalam sistem semesta dan di dalam perjalanan dinas Bapak Ibu ke depannya itu dinas itu hanya dapat diajukan maksimal 2 kali. Nah, misalnya Bapak Ibu dinas tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei. Nah, itu Bapak Ibu sudah selesai misalnya. Bapak Ibu kembali dan kemudian Bapak Ibu mau pergi lagi. Nah, Bapak Ibu bisa ajukan dinas itu ke semesta lagi. Nah, tapi untuk perjalanan dinas yang ketiga, nah itu Bapak Ibu udah tidak bisa melakukan perjalanan dinas sebelum dinas yang sebelumnya Bapak Ibu sudah jalani, itu Bapak Ibu pertanggungjawabkan. Nah, jadi dinas itu harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Ya, nah setelah statusnya close, maka Bapak Ibu silakan ajukan dinas lagi. Nah, jadi dinas hanya bisa maksimal 2 kali. Selanjutnya, nah apabila Bapak Ibu memerlukan uang muka perjalanan dinas, maka uang muka ini hanya dapat diajukan 1 kali saja dalam dinas Bapak Ibu. Ya, artinya dinas ini misalnya yang pertama Bapak Ibu sudah mengajukan yang namanya uang muka perjalanan dinas. Nah, di dinas yang kedua Bapak Ibu tidak bisa mengajukan permintaan uang muka perjalanan dinas. Sebaliknya, misalnya di dinas pertama Bapak Ibu tidak mengajukan uang muka, maka di dinas yang kedua Bapak Ibu mau melakukan dinas, itu Bapak Ibu bisa mengajukan uang muka. Intinya Bapak Ibu hanya bisa mengambil uang 1 kali di dalam proses Bapak Ibu melakukan dinas. Ya, itu terkait dengan uang muka perjalanan dinas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah dinas, ya, perpanjangan itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Misalnya contohnya yang tadi saya melakukan pengecekan inventory, nah Bapak Ibu mengajukan perpanjangan. Nah, kemudian dari perpanjangan itu, nah di-approve, ya sudah berarti Bapak Ibu hanya bisa melakukan perpanjangan sebanyak 1 kali. Rupanya Pak, saya ada di urgent lagi nih Pak, saya harus perpanjangan lagi, bisa nggak? Nah, secara prosedur itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu hanya bisa extend 1 kali kecuali itu mendapat perintah langsung dari manajemen. Nah, di luar itu, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan yang namanya perpanjangan dinas. Jadi hanya bisa 1 kali. Nah, besaran nominal uang muka yang sifatnya terencana itu harus mempertimbangkan asas kepatutan. Misalnya Bapak Ibu pergi ke Gresik, nah Bapak Ibu perlu misalnya bawa cukup 1 juta misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu dalam konteks ini mengajukan lebih dari 1 juta. Nah, itu kan sudah melewati asas kewajaran ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dapat secara bijaksana menentukan uang muka besarannya yang harus Bapak Ibu bawa ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini Bapak Ibu, oke, saya udah merencanakan. Nah, rupanya dari perhitungan ini saya butuh lebih. Nah, itu gimana Pak? Nah, di dalam konteks ini perusahaan sudah membatasi limit maksimal yang bisa dibawa itu hanya 4 juta di dalam proses Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas. Ya, jadi Bapak Ibu hanya bisa dapat maksimal 4 juta di dalam setiap Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas. Lebih dari itu tidak bisa. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu, seluruh dinasnya itu wajib mendapatkan persetujuan dari atasan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu secara sistem tidak mendapat persetujuan tapi Bapak dinas, Bapak Ibu dinas, maka Bapak Ibu akan dianggap mangkir dari pekerjaan Bapak Ibu. Misalnya, wah saya beli tiket sendiri deh Pak, saya pergi, kayaknya urgent deh Pak, atasan saya nggak approve, gimana Pak? Silakan, tapi Bapak Ibu akan dianggap mangkir karena dinas Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu tidak mendapat persetujuan dari atasan Bapak Ibu. Jadi harap diperhatikan ke depannya Bapak Ibu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dan bukan melalui WA tapi melalui sistem semesta.
Nah, jadi dinasnya, oke, Pak, saya udah dapat persetujuan Pak, tapi hanya dari WA, gimana Pak? Nggak bisa. Semuanya nanti akan melalui sistem. Harus melalui sistem. Nah, di-approve di sistem, baru nanti tim PGA dan finance akan memproses kebutuhan dinas Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak, maka tidak akan diproses. Nah, ini yang paling penting juga, nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai perjalanan dinas, Bapak Ibu wajib melakukan realisasi dalam waktu H+5 maksimal setelah Bapak Ibu kembali. Jadi dinas Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kembali hari Senin, nah maka menjadi batas maksimal Bapak Ibu melakukan realisasi itu adalah Senin minggu depannya. Karena ini adalah menghitung waktu kerja. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti akan tercatat semuanya di sistem. Nah, silakan lakukan realisasi maksimal H+5. Nah, itu batas yang diberikan oleh perusahaan, tapi saya menyarankan secara pribadi untuk realisasi itu dilakukan H+1. Jadi biar Bapak Ibu kalau misalnya ada situasi urgent Bapak Ibu harus pergi, silakan Bapak Ibu cepat mengurus realisasinya. Ya. Ke-10, khusus Departemen Operation dan Technical di shipping, ya, realisasi perjalanan dinas dilakukan setelah mendapat persetujuan yang tadi saya bilang. Travel reportnya harus mendapat persetujuan atasan bersama salah satu direksi terkait laporan dan realisasi perjalanan dinas tersebut. Nah, jadi silakan mintakan tanda tangan basah di dokumen report Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu print out, kemudian minta tanda tangan ke atasan Bapak Ibu, kemudian silakan Bapak Ibu minta tanda tangan juga ke direksi, salah satu saja, entah Pak Wadiman atau Pak Jo. Nah, baru Bapak Ibu upload ke dalam sistem semesta itu. Nah, yang ke-11, kalau misalnya Bapak Ibu nanti tidak melakukan realisasi sesuai dengan persyaratan yang di nomor 9 ini, maka seluruh pembiayaan dinas itu akan menjadi tanggung jawab pribadi Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu harus bertanggung jawab dalam konteks ini untuk segera melakukan realisasi setelah Bapak Ibu pulang. Entah Bapak Ibu membawa uang muka atau tidak membawa uang muka harus segera direalisasikan. Jadi kalau lebih dari itu, nanti Bapak Ibu di sistem HR dan finance dan accounting akan melakukan pengecekan. Nah, nantinya akan terlihat di sana. Jadi nanti pembiayaan yang sudah Bapak Ibu keluarkan itu menjadi tanggung jawab pribadi Bapak Ibu. Jadi be mindful untuk hal ini. Ya, 12. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak berangkat dengan alasan yang tidak bertanggung jawab ya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, wajib mengganti. Misalnya Bapak Ibu harusnya dinas besok, tapi rupanya Bapak Ibu ketiduran flight pagi, rupanya terlewat jadi siang. Nah, maka tiket pesawat atau tiket hotel yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan itu harus diganti oleh Bapak Ibu karena alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalnya konteksnya, oke, Bapak Ibu mau dinas, rupanya Bapak Ibu nggak bisa berangkat karena bencana alam besar misalnya. Ada gunung meletus misalnya, itu kan mau tidak mau Bapak Ibu harus cancel flight tapi udah terlanjur ini. Nah, usahakan reschedule atau mungkin maskapai akan melakukan pengembalian. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya itu sebenarnya di luar kendali Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilihat dari konteks per konteks. Oke. Oke, sebelum saya lebih jauh ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu silakan. Saya mau nanya Pak. Ya. Nanya lagi. Ya. Ini kan kalau saya lihat di item nomor 3 perjalanan dinas kan hanya dilakukan 2 kali dalam sekali rangkaian perjalanan dinas ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Andika. Ya Pak. Sekarang ini kalau seandainya kita kan melakukan perjalanan dinas dan perjalanan dinas itu kita ada perjalanan dinas kedua. Lalu seandainya kan tadi kan ada hubungan dengan pertanggungjawaban gitu. Nah, seandainya kalau saya sudah declare, ini kan saya masih di luar karena saya butuh tanda tangan basah dari atasan saya dan juga manajemen direksi. Nah, karena gini kan apa yang saya butuh ya, dokumen yang saya lakukan yang saya akan lampirkan di semesta itu kan harus ada tanda tangan semua kan. Betul, ya Pak. Nah, padahal saya masih di luar, tapi saya disuruh untuk pergi di dinas yang berikut. Nah, itu bisa nggak? Nanti pulang baru kita sekalian pertanggungjawabannya.
Oke, saya langsung jawab ya Pak Willem. Jadi kalau misalnya Bapak dalam dinas yang pertama, asumsikan Bapak belum pernah dinas ya. Kemudian itu dinas yang pertama. Nah, pada saat dinas yang pertama, kemudian Bapak Pak Willem udah selesai misalnya, rupanya atas instruksi dari manajemen Bapak harus melakukan dinas yang kedua. Nah, itu bisa dilakukan Pak, selama itu menjadi instruksi dari top manajemen. Nah, jadinya nanti dinas pertama dan dinas kedua itu Bapak bareng laporkan secara bersamaan setelah Bapak kembali ke kantor. Itu bisa Pak. Nah, tapi kalau misalnya Bapak sudah melakukan 2 perjalanan dinas Pak, rupanya Bapak harus pergi yang ketiga. Nah, dan rupanya yang ketiga ini misalnya ya Pak, tidak di-approve oleh manajemen. Nah, maka Bapak harus kembali dulu Pak. Harus kembali ke kantor dulu, Bapak selesaikan semuanya. Nah, baru nanti kalau misalnya ada order lagi, nah silakan nanti Bapak lakukan dinas lagi. Dan dalam proses ini nantinya Pak, order yang Bapak terima itu kan bukan lagi dinas yang ketiga Pak. Tapi itu merupakan misalnya dinas pertama lagi karena Bapak sudah melakukan realisasi. Begitu Pak. Jadi patokan maksimalnya itu di dinas yang open Pak, begitu. Kalau misalnya Bapak kembali rupanya udah terclose, Bapak harus dinas lagi, ya itu silakan Pak, nggak apa-apa. Seperti itu. Maksud saya gini Pak Andika. Ya. Izin. Iya Pak, Pak Willem. Silakan Pak. Saya begini Pak. Saya kan sudah contoh ya, saya kan harus dapat DP kedua untuk misalkan, kan saya sudah pernah tadi kalau Bapak Bir kan bilang kalau DP itu hanya bisa dikasih sekali dalam 2 kali. Betul, Pak. Nah, sekarang kalau saya kan pergi di dinas kedua, pada saya sudah create perjalanan dinas baru yang kedua itu, apakah saya tidak dapat DP juga? Padahal sudah di-approve sama atasan saya. Oke, kalau untuk konteks ini Pak, nantinya Bapak kalau misalnya memang itu instruksi khusus dari top direksi, top manajemen, maka itu bisa dilakukan Pak. Tapi itu hanya dalam case yang sifatnya spesial Pak. Nanti tim kedepannya tim HRPGA akan langsung berkoordinasi dengan atasan dan direksi Pak untuk hal ini. Karena kan kasus ini kan harusnya nanti menjadi kasus yang sifatnya khusus Pak. Nah nanti setelah tim HRPGA berkoordinasi, maka nanti kami akan tindak lanjuti Pak. Itu bisa Pak dengan alasan instruksi khusus dari direksi. Tapi kalau misalnya dalam kasus normal itu nggak bisa Pak. Bukti approve-nya itu kita dapatkan, tadi kan Bapak bilang hanya bisa di-approve itu dalam bentuk pakai semesta. Betul, kalau Pak. saya butuh approve dari yang berikutnya itu dalam bentuk apa? Diizinkan WA kah? Atau email kah? Jangan sampai nanti saya salah lagi. Baik, gitu Pak. Kan? Baik. Kalau untuk yang kedua sama Pak, jadi saya mungkin showkan ke Bapak ya. Jadi pada saat Bapak melakukan dinas ini Pak, nantinya Bapak Ibu misalnya sudah mendapat apa? Ini misalnya yang kedua ya Pak ya. Nah nanti pada saat Bapak ada kolomnya itu, nah nanti Bapak bisa ibaratnya menginput DP-nya Pak. Nah mungkin saya coba kasih lihat Pak Willem ya. Untuk hal ini nanti seperti apa? Nah nanti di sini Bapak bisa input aja DP-nya dan besaran DP-nya juga Pak maksimal hanya di 4 juta itu Pak. Ya, Bentar Pak, saya show kasih Bapak dulu ya. Jadi, nah, bentar ya Pak ya. Jadi di sini saya share ke Bapak. Oke, sudah terlihat ya Pak layarnya ya Pak ya. Nah, nanti pada saat Bapak melakukan extend Pak, di sini Bapak ada tulisan down payment Pak. Nah, Bapak dalam kasus ini misalnya memang mendapat instruksi khusus dari top manajemen, nah dan memang membutuhkan, silakan Bapak input di sini Pak. Tapi kalau misalnya memang tidak, ya Bapak nggak bisa ibaratnya meminta down payment. Kalaupun misalnya Bapak bisa input, nanti tidak akan diproses oleh tim finance kita Pak. Karena kan memang nanti akan dilihat dari sisi urgensinya Pak begitu. Maka dari itu disarankan Pak setelah Bapak memang dinasnya ibaratnya dalam proses ini, sebaiknya itu dinas itu terencana Pak sebenarnya. Nah silakan direncanakan dengan baik agar hal-hal yang sifatnya tidak terprediksi itu diminimalkan. Harapannya seperti itu Pak ke depannya. Oke Pak Willem. Ini Pak, maksud saya ngerti maksud ini kan yang Bapak tampil ini kan untuk yang extend. Ya. Maksud saya yang create baru Pak, yang untuk dinas yang kedua. Sama kalau Pak, dinas prinsipnya pertama sama Pak. Prinsipnya sama kok prinsipnya. Enggak gini,
Contoh ya, dinas pertama saya selesai 2 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tapi saya disuruh untuk pergi di dinas yang berbeda kapalnya. Jadi dinas baru. Padahal saya masih di kota yang berbeda dengan kapal yang lain. Saya berjalan dong. Nah, jadi dari situ saya kan harus skrip baru dan saya butuh approve. Approve-nya itu kan tetap pakai atasan saya. Ya kan? Ah, ya maksud saya down payment itu kan tetap saya kan input tuh di kredit yang baru tuh. Yang saya kan untuk DP kan saya harus kredit baru di kredit yang dinas yang kedua itu. Ya. Apakah saya harus ikut yang seperti yang pertama atau saya harus ada approve khusus untuk yang kedua? Ya Pak, prinsipnya begini Pak, down payment itu hanya bisa diminta 1 kali Pak. Nah Bapak bisa menyatakan input itu, prosedurnya sama Pak. Silakan tulis saja. Sama aja kok Pak, nggak perlu nggak perlu Bapak ada prosedur lainnya itu enggak. Tapi silakan lakukan yang sama dan silakan nanti Bapak dapat approval atasan dan biasanya untuk yang kedua ini kedepannya itu perlu persetujuan dari direksi Pak. Nah jadi setelah walaupun Pak Willem input misalnya di approve oleh Pak Rizwan misalnya. Nah nanti PGA akan melakukan konfirmasi Pak. Nah jadi nanti di situ akan berproses Pak. Seperti itu Pak Willem. Tapi intinya kalau memang manajemen order boleh Pak. Bisa. Iya maksudnya gini, manajemen order kan kita dalam bentuk pembuktiannya kan harus ada Pak Dika. Iya. Maksud saya kalau yang kita kredit pertama kan kita approve-nya itu cuma hanya Pak Suryadi sama Pak Rizwan. Untuk membuktikan kalau ada instruksi dari manajemen itu kan kita harus ada instruksi kan. Contoh pembuktiannya, Bapak tuh butuh buktinya apa? Contoh, apakah WA dalam bentuk WA atau dalam bentuk apa? Supaya gini Pak, kita ngomong dari sekarang supaya jangan sampai nanti kita ketika di lapangan, jujur kami akan kebingungan kita mau kita akan terserang dengan sesuatu yang akhirnya kan dari awal tidak jelaskan. Gitu. Jadi akhirnya kita buang waktu cuma untuk mengkonfirmasi itu aja. Betul gitu. Pak. Setuju Pak. Ya cukup sebenarnya intinya begini Pak Willem. Kedepannya semuanya lewat semesta Pak. Nah silakan kalau misalnya Bapak memang ada instruksi khusus tadi input aja angkanya maksimal 4 juta. Nah kalau bisa di approve nanti akan diproses Pak. Nah tapi kalau karena ini Bapak permintanya DP kedua, nah mungkin prosedur di internal kami yang di HRPJ itu akan sedikit lebih strict Pak begitu. Itu aja sih Pak. Tapi intinya kalau dari sisi Bapak sebagai user itu bisa Pak. Siap. Oke, makasih Pak. Oke, saya lanjut lagi. Oh oke, Pak Doni. Bentar Pak, di sini ada tim LSN dulu Pak. Silakan Pak Anas atau Pak Andre. Iya Pak, mau nanya. Kalau operasional LSN itu juga masuk untuk peraturan yang harus direksi tanda tangan? Enggak termasuk. Itu cukup di shipping aja. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, silakan Pak Doni. Oke, Pak, makasih Mas. Mas, saya ini kan baru 2 kali nih ya ke luar kota ya. Itu masalah tadi saya mau tanyakan masalah transportasi, misalkan Jakarta, Surabaya, misalkan contoh. Terus penginapan. Nah ini ya mungkin ya dari pihak Mas Afrizal atau apa lagi sibuk, ya toh. Terus misalkan Mas Afrizal ambil dari mana Traveloka misalkan. Oh oke, berarti kalau saya lagi capek-capeknya atau mau ngambil tiket atau apa langsung beli terus itu gimana Pak Mas? Apakah di ACC apa harus memang lewat semesta atau apa nggak terlalu Mas? Aku mau minta pendapat aja Mas. Baik Pak Doni, kedepannya Pak, kan yang pertama kan memang kita melalui semesta. Idealnya itu balik lagi Pak Doni, segala macam dinas itu harusnya terencana. Jadi untuk proses-proses yang tadi itu sudah bisa direncanakan di awal. Nah tapi kalau misalnya memang dinamika di lapangan tidak bisa Pak, nah yang harus Bapak lakukan pertama kali adalah Bapak berkoordinasi dengan Pak Afrizal. Itu yang pertama Pak.
Nah, kalau misalnya dari Pak Afrizal nggak bisa, nah nanti selanjutnya menunggu dari instruksi Pak Afrizal aja Pak. Karena untuk proses ini Oke. nanti seluruh kewenangan dari tiketing itu diberikan kepada tim HRPGA khususnya untuk di bagian tiketing Pak. Nah, apakah nanti memang Oke. prosedur itu kan dinamika lapangan Pak. Kalau misalnya memang sama rupanya Siap. bisa, nah nanti kan akan di proceed wewenangnya itu dari Pak Afrizal begitu. Karena dalam situasi ini kan sangat situasional Pak. Nah, kalau misalnya memang situasinya seperti itu, kalau dari pandangan saya Pak, itu harusnya bisa Pak. Nah, tapi manajemen keputusan dari manajemen untuk di proses awal ini Bapak harus masuk ke HR dan PGA terlebih dahulu Pak untuk prosesnya Pak. Oke. Terus satu lagi Mas, Ya, satu lagi Mas. ya, Oke, tadi itu ada memasukkan lampiran nota-nota ya Mas ya. betul, Misalkan kita kayak tiket e-tol kita bolak-balik kadang 2 betul, kali betul. sampai 3 kali. Apakah cuman tiga-tiganya di-input atau tiga-tiganya itu ditempel di HVS, terus kita foto atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, gini Mas, kita sendiri kan kalau transportasi ya, kebetulan saya pas di Surabaya nih, contoh ya, misalkan atau di Jakarta nih, ya toh, atau Jakarta atau di mana, di Bontang misalkan Mas. Nah di Bontang itu kan kita dapat misalkan sewa mobil. Sewa mobil itu kan mahal Mas, misalkan ya. Nah, saya punya temen nih di Bontang nih, pinjam mobilmu sih. Nah tapi kan saya harus ngisi bensin, misalkan. Nah itu mobil itu tidak dimasukkan ke dalam transportasi, tapi bensinnya saja. Itu bagaimana? Itu yang kedua Mas. Bisa Pak, itu nggak bisa yang Nah, kedua. itu. Itu secara prinsip hanya Bisa Mas mobil ya. Jadi operasional soalnya perusahaan Pak. Yang kedua nggak bisa. bukan maksudnya gimana Mas? Gimana? Ya, Bapak pinjam mobil, kemudian Bapak isi bensin, kemudian bensin itu diklaim ke perusahaan bisa atau enggak, itu nggak bisa Pak. Oh gitu ya. Berarti Ya, harus sewa ya? betul Pak. Karena pada prinsipnya hal itu bisa digunakan apabila menggunakan mobil operasional dari kantor Pak. Misalnya Bapak pinjam punya TPB misalnya, atau di sana ada misalnya, itu bisa Pak. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Soalnya kan kayak Oke, di untuk Surabaya. yang ya Pak, maaf saya potong Pak. Untuk yang pertama tadi bond 3 kali itu gimana? Ya itu dilampirin semua Pak, tetap Pak. Karena yang Bapak terjadi di Bapak juga pernah terjadi di saya Pak. Akhirnya saya memang harus melampirkan semua karena kan itu pertanggungjawabannya seluruhnya ke perusahaan Pak. Bukan maksudnya gini Mas. Daripada dimasukin satu kan nanti jadi banyak gitu kan Mas. Kalau nggak ditaruh di HVS ditempel terus jadi foto jadi satu Boleh Pak, boleh. langsung jadi satu file gitu loh. Ya Pak, Gitu loh. iya itu kan teknis Bapak, tapi intinya itu boleh Oh. Pak kalau seperti itu. Oke. Soalnya saya tanggapannya tadi ini ada banyak, ada 20 nota. Masa saya harus masukin, waduh lama lagi nanti. Mendingan saya masukin HVS, saya jejer Ya. gitu kan, sesuai tanggal. Kita masukkan semesta kan begitu. Baik Pak, itu boleh Pak, itu boleh. Ya. Oke. Makasih Mas. Ya. Sama-sama Pak Doni. Oke, tadi di sini saya lihat di chat ada Pak Arsyad, Pak Fahrudin, ada yang mau ditanyain Pak. Atau Bapak mungkin mau nanya aja nanti di luar ini ya Pak ya, biar nggak terlalu lama ya. Di sini juga ada Pak Fudin. Hello Pak, do you have any questions Pak Fudin? Halo Pak Andika, selamat sore Pak. Sore Pak. Ya oke Pak Ya. Fahrudin. Siap Pak, gimana Pak? Ya, sorry Pak tadi soalnya saya harus keluar baru join lagi supaya aktif mic-nya ini Pak, soalnya saya online lewat HP Pak. Ya Pak, bisa dibantu Jadi Pak. ya, jadi pertanyaan saya mungkin agak kembali sedikit Pak, buat Ya Pak. memastikan aja terkait Baik Pak. mengenai ketika kita ada kelebihan waktu, semisal saya rencanakan dinas 4 hari, terus kemudian ternyata dibutuhkan di lapangan untuk extend 2 kali. Apakah boleh dinas extend ini dimasukin aja di dinas pertamanya Pak? Ataukah memang wajib kita bikin extend kembali ke semesta Pak? Wajib Pak. Oh, Makanya karena begini Pak, Oke. nanti prosedurnya akan berbeda Pak. Yang masuk ke AP dan finance kan di dalam mereka ada prosedur yang berbeda. Nah jadi untuk dinas Bapak yang itu
memang harus di-extend, Pak. Maka dari itu kita sediakan ke depannya menu extend. Nah, pastikan Bapak extend itu jangan terlalu mepet ya, Pak. Misalnya Bapak udah tahu dinasnya misalnya tanggal 1 sampai 4, Pak. Dan Bapak sudah tahu misalnya Bapak harus perpanjang 4 hari. Nah, mungkin di tanggal 2 atau tanggal 3-nya Bapak sudah boleh persiapan. Dan ini Pak, yang paling penting, harus dapat approval dari atasan, Pak. Jadi nanti semuanya itu akan merujuk ke sistem semesta. Kalau misalnya Bapak bilang, oh sudah di-approve. Nah, dan di tim, misalnya di tanggal 5, dicek di semestanya nggak ada, maka itu dianggap tidak di-approve ya Pak. Jadi pastikan approval-nya lengkap ya Pak, bukan lewat WA tapi lewat semesta Pak. Untuk atasan Bapak Ibu sekalian, ya khususnya yang di shipping, ya di operasional dan di technical, untuk hal ini atasan Bapak Ibu sudah disampaikan dan sudah mendapat kurang lebih pemberitahuan ini. Jadi mereka akan nanti lebih aware juga kalau misalnya ada extension dan lainnya Pak. Oke Pak, di copy Pak. Di copy Pak instruksinya. Terima kasih Pak. Baik, Andika. sama-sama Pak. Ya, Pak, mungkin ini dari saya sebelum saya tutup, ini ada yang terakhir untuk harus saya sampaikan, yang penting juga. Nah, jadi dalam proses ini kan nanti ada beberapa skenario ya Pak. Jadi Bapak Ibu lebih aware untuk hal ini. Nah, mungkin untuk di tim Permata Agro Group ini nanti menyesuaikan saja, tapi ini lebih banyak mungkin nanti di shipping Bapak Ibu. Nah, jadi saya sampaikan ada beberapa skenario ya Pak yang mungkin akan muncul. Nah, misalnya di sini ada Pak Subur ya. Pak Subur itu misalnya dinas ke MM1 dari tanggal 1 sampai 3. Nah, kemudian ada instruksi atasan bahwa ia harus melakukan dinas lanjutan atau kunjungan tambahan itu ke Metro Maritim 3. Nah, apakah Pak Subur bisa melakukan perpanjangan dinas ini? Nah, pertanyaannya bisa. Nah, silakan Pak Subur dalam konteks ini melakukan yang namanya extension perjalanan dinas. Nah, karena MM1 dan MM3 itu merupakan kapal yang sama, maka bukan kapal yang sama, tapi kapal di dalam sebuah PT yang sama, maka dia bisa melakukan extend. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kapal Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu harus mau nggak mau extend dan PT-nya sama, silakan Bapak Ibu cukup tekan tombol extend terkait dengan perpanjangan dinas ini. Ya, ini contoh yang pertama. Nah, contoh kedua misalnya ada Pak David. Sama, misalnya Pak David waktu itu dia juga melakukan dinas, rupanya ke KG1. Tanggalnya sama, tanggal 1 sampai 3. Rupanya ada dapat instruksi dari manajemen, dari atasan untuk kunjungan ke Maximus 1. Rupanya waktu itu dalam konteks ini Maximus 1 itu drop anchor di kapal dekat KG1. Nah, dalam konteks ini apakah Pak David bisa melakukan perpanjangan dinas? Ya jawabannya tidak bisa. Jadi untuk konteks ini Pak David itu tidak bisa melakukan extend. Karena apa? Karena kapal KG1 dan Maximus 1 itu berada di 2 PT yang berbeda. Nah, jadi tidak bisa yang namanya melakukan tombol extend seperti yang kasus di atas. Nah, jadi untuk konteks ini kalau misalnya Pak David baru melakukan yang namanya dinas pertama, nah silakan ajukan permintaan dinas baru karena kapal ini memiliki PT yang berbeda dengan kapal yang pertama Bapak kunjungi. Nah, kalau disetujui dinasnya, nah dinas kedua ini silakan Pak David melakukan dinas itu. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Pak Willem tadi. Misalnya Pak Willem dalam konteks ini misalnya disuruh kerjain proyek lain di kapal dengan PT yang sama, silakan Pak Willem melakukan namanya extension. Kalau misalnya Pak Willem dalam konteks ini diminta untuk ke kapal lain tapi PT-nya berbeda, silakan minta permintaan dinas yang baru. Jadi jangan extension. Oke. Nah, ini yang kedua. Sebelum saya lebih jauh ada yang mau ditanyakan? Mas, tanya Mas. Ya. Itu tadi tanggal 1 contoh yang Pak Kapten Subur, coba Mas kembali Mas ke yang tadi tulisan tadi Mas. Itu kan misalkan ya tanggal 1 sampai tanggal 4 ke kapal apa tadi itu MM1 misalkan ya. Terus belum selesai 1 sampai 4, tahunnya di tengah jalan tanggal 3 diminta ke MM2 lokasinya beda, itu apakah bikin lagi atau apakah itu di stop atau bagaimana Mas? Soalnya kan masih di range di antara 1 dan 4. Rencananya kan 1 sampai 4 tuh kayak contoh Kapten Subur ya, 1 sampai 4.
Nah, di 1 tengah sampai jalan 3 di baru sini ya? ya kita bikin 1 sampai 4 Hmm. contohnya. 1 Hmm. sampai 4. Tiba-tiba di tanggal 3 Hmm. itu tanggal 2 dapat perintah suruh ke kapal lain. Ya. Apakah bikin lagi semesta atau bagaimana mengikuti, apakah dilanjut atau bagaimana? Gimana, Mas? Oke, kalau dalam konteks ini selama PT-nya masih sama, nah silakan Bapak lakukan yang namanya extension tadi, Pak. Nah, jadi pastikan Bapak extension dari tanggal. Nah, jadi Bapak harus benar-benar pastikan yang dinas pertama itu kalau bisa 1 sampai 3 ya memang kalau ke MM1 pergilah ke MM1 begitu, Pak. Nah, tapi kalau misalnya Bapak konteksnya tadi tanggal 2 ya misalnya ya. Nah, tanggal 2 Bapak harus pergi ke kapal yang misalnya kapal lain tapi PT-nya masih sama ya. Dapat perintah Ya, dapat dari perintah direksi. tanggal 2 nih ya udah Bapak silakan extension saja di semesta Bapak. Jadi misalnya nanti extensionnya akan keluar kan. Oke, berarti tanggal 3 saya harus pergi. Mungkin tanggal 3 sampai tanggal 4 ya kan atau 4 sampai 5. Nanti misalnya Bapak tanggal 2 sampai tanggal 5 misalnya ya udah silakan Bapak berpatokan dari tanggal yang extension itu yang udah terblok itu. Nah, Bapak sampai tanggal berapa kira-kira dinasnya. Nah, silakan ditambahkan saja Pak. Kalau misalnya memang kapalnya masih dalam PT yang sama ya Pak. Oke. Tapi Kalau PT kalau yang misalnya beda, Pak? dinasnya itu kapal PT yang berbeda, nah silakan Bapak lakukan yang namanya permintaan dinas baru. Itu nggak apa-apa. Nah, nanti kan Bapak pada saat kembali realisasi nanti akan kedetek Pak tanggalnya. Jadi akan ketahuan. Oke. Misalnya dinas pertama Bapak rupanya sampai tanggal 2 aja, nanti akan secara otomatis di semesta akan meng-align Pak. Nggak masalah Pak itu. Oke. Makasih, Mas. Saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Oke, yang ketiga, misalnya di sini ada Bapak Andrew ingin melakukan perjalanan dinas ke Kluwi misalnya 1 sampai 3. Nah, dia melihat bahwa terdapat kebutuhan perpanjangan dinas karena sebuah pekerjaan belum selesai. Nah, saat melakukan pengajuan perpanjangan dinas, atasan Pak Andrew rupanya tidak menyetujui perpanjangan itu. Apakah Pak Andrew bisa dinas? Jawabannya tidak bisa. Nah, silakan Pak Andrew segera kembali ke kantor dan melaporkan hasil perjalanan dinas Bapak dan deklarasi sesegera mungkin. Karena dalam konteks ini dinas Bapak tidak di-approve untuk perpanjangan. Nah, silakan segera kembali. Ya, saya lanjutkan lagi. Pak Rama melakukan dinas misalnya ke PS3 dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dan membawa uang muka sebesar 3 juta. Nah, setelah kembali ke kantor pada tanggal 6, ia mendapatkan instruksi harus melakukan inspeksi mendadak ke PS1 misalnya. Apakah Pak Rama bisa melakukan perjalanan dinas? Jawabannya bisa. Nah, tapi di sini Pak Rama tidak bisa membawa yang namanya uang muka karena sudah pernah 1 kali membawa uang muka dinas itu. Nah, saran saya Pak Rama dalam konteks ini harus melakukan realisasi terlebih dahulu, mengembalikan, kemudian silakan ajukan permintaan dinas baru untuk membawa uang muka. Ya, nah ini dalam konteks seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini Pak Febri mengajukan dinas pada tanggal 8 Mei setelah kembali ke kantor dari PS1. Nah, kemudian dia belum melakukan deklarasi perjalanan dinas pada 2 dinas sebelumnya. Oh, artinya di sini ini adalah dinas yang kedua. Ya, dinas yang kedua Pak Febri sudah kembali. Nah, apakah dia bisa melakukan dinas lagi? Jawabannya tidak bisa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dinas itu maksimal hanya 2 kali. Nah, kalau misalnya mau dinas lagi, silakan melakukan deklarasi terlebih dahulu. Pak, kalau misalnya dinas saya ini dua-duanya nggak ada uang muka gimana Pak? Tetap tidak bisa karena limit dinas itu hanya 2 kali. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat salah satu dinas Bapak misalnya sudah terclose dari finance, artinya kan dinas Bapak yang open cuma 1. Nah, silakan dalam konteks ini Pak Febri ajukan perjalanan dinas baru untuk pergi lagi. Oke, di sini skenario lanjutan Pak Ade mengajukan perjalanan dinas 1 sampai 5 menuju Taiwan dan ingin membawa uang muka. Nah, Pak Ade bisa nggak membawa uang muka dengan lebih dari 1 currency? Nah, jawabannya tidak bisa. Jadi nanti currency kalau misalnya Bapak Ibu memang dinas ke luar negeri, itu hanya bisa membawa currency sesuai dengan mata uang tempat lokasi Bapak Ibu melakukan perjalanan dinas. Nah, nantinya pada saat deklarasi seluruh proses pembayarannya itu akan menggunakan dalam tanda petik currency dari mata uang yang Bapak ambil dan perhitungannya itu nanti akan mengikuti kurs tengah yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, jadi nanti secara otomatis
dari tim keuangan kita akan melakukan update dari kurs tengah ini. Nah, nanti akan mengikuti dari kebijakan perusahaan untuk ini. Nah, bisa ada selisih, ya sometimes mungkin sedikit lebih, tapi sometimes mungkin sedikit kurang karena kita menggunakan kurs tengah yang setiap hari angkanya berubah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, Pak Gabriel sudah kembali ke kantor, namun dia belum melakukan deklarasi sampai H+5 masih belum deklarasi. Bisa nggak melakukan perjalanan dinas? Jawabannya tidak bisa. Jadi Pak Gabriel harus segera deklarasi. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, jadi pembiayaan dinas yang tadinya muncul itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pak Gabriel, dan uang muka yang tadi Bapak bawa ya itu menjadi tanggung jawab Bapak untuk dikembalikan. Dan konteks ini seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya sudah melewati batas waktu, maka nggak bisa lagi untuk Bapak deklarasi. Bisa deklarasi, tapi silakan uang yang muncul itu tanggung jawab pribadi. Ya, nah nanti semua kita akan dapat datanya melalui Semesta, dan nanti akan disesuaikan kalau memang perlu penyesuaian bulanan dari tim payroll kita. Yang keempat, di sini ada Pak Indra yang merupakan karyawan Lawana misalnya, dinas ke Jakarta. Nah, kemudian sekembalinya dari Jakarta sudah di Bontang, Pak Indra ingin melakukan deklarasi, namun buktinya itu tidak dikirim ke Jakarta, ke PGA. Apakah itu bisa? Nah, untuk ketentuan ke depan, hal itu bisa dilakukan. Silakan Pak Indra scan seluruh buktinya, kemudian upload ke Semesta pada saat Bapak ingin melakukan realisasi. Nah, bukti yang asli itu Bapak tidak perlu kirim ke Jakarta, tapi saran saya sebaiknya sebelum realisasi dinas itu di-close, Bapak Ibu simpan. Karena sewaktu-waktu tim PGA bisa meminta dokumen asli kalau misalnya memang memerlukan klarifikasi. Jadi Bapak Ibu silakan disimpan sebelum terclose. Kalau sudah terclose, silakan bisa dimusnahkan. Terakhir, Pak Kris melakukan deklarasi dinas tapi tidak disertai dengan kwitansi yang lengkap. Nah, padahal pembiayaan itu masih bisa diklaim sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, apakah biaya itu bisa diganti? Jawabannya tidak bisa. Jadi pastikan ada bukti yang relevan. Jadi kalau misalnya tidak ada bukti, Bapak melakukan klaim, nanti tim PGA berhak untuk melakukan pencoretan atau kalibrasi dari nominal yang Bapak ajukan. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa disertakan, itu tidak bisa kita ganti buktinya. Tapi kalau misalnya memang ada, nah itu bisa. Dan pastikan Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi, itu disimpan dengan baik. Oke? Nah, nanti untuk proses ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lupa nggak apa-apa. Nah, nanti proses ini akan diupload ke YouTube ya. Silakan Bapak Ibu follow YouTube LMI Group ya. Nanti di sini akan ada playlist. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bingung cara melakukan bagaimana mengajukan ini itu, nah silakan Bapak Ibu YouTube silakan Bapak Ibu ini nonton di YouTube. Nah, jadi di sini kita sudah siapkan. Bapak silakan buka LMI Group ya. Nanti silakan aja menuju ke playlist terkait dengan pengajuan dinas karyawan. Ya, silakan bisa akses ke sana. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dari saya sudah selesai. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi, silakan Pak. Dari LSN, Daan Mogot, ada yang mau ditanyakan? Masuk. Dengar suara saya, Pak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Tidak, maaf, Ya, Pak. mau menanyakan terkait untuk akomodasi, Pak. Ya. Jadi kan biasanya kan gini, Pak. Kita kan budget ini kan sesuai dengan golongan, Pak, seperti itu. Betul. Nah, Ya, sedangkan ada beberapa kota yang untuk hotel ini itu lebih dari budget, Pak, seperti itu, atau plafon dari kantor seperti itu, Pak. Jadi baik, Pak. apakah diperbolehkan, Pak, untuk kita ambil sendiri untuk hotelnya, Pak, seperti itu? Pak, untuk konteks itu Pak, kita kan punya platform dari perusahaan. Nah, sampai saat ini yang berlaku masih yang sama Pak platformnya. Nah, saran saya untuk hal itu Pak, silakan Bapak diskusi dengan Pak Afrizal Pak. Nanti Pak Afrizal akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan situasi yang Bapak hadapi Pak. Jadi kita dalam konteks ini tidak disarankan untuk melakukan pembelian sesuai dengan
diri sendiri begitu Pak. Jadi memang harus yang namanya melalui PGA dulu Pak. Bapak konsultasi dulu dengan Pak Afrizal Pak. Nah nanti Oke, saya segala pikir macam prosesnya setelah itu bisa. Nah tapi dalam konteks ini Pak platform kami masih saat ini yang berlaku masih yang sama sih Pak. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Oke Pak, saya pikir bisa langsung ada jawaban di sini Pak. Soalnya kan kita kan juga ada rencana ada mau dinas juga Pak, seperti itu. Dan anggota ini biasa juga kendala di itulah Pak, hotel itu existence terutama existence itu kan. Ya Pak. Itu, Pak. Itu udah dinotis Pak dalam proses ini, tapi kedepannya kita lihat dulu perkembangannya ya Pak ya. Saya nggak bisa menjanjikan banyak hal Pak. Tapi sejauh ini kita ikuti, termasuk saya Pak, ikuti apa yang memang ada dari perusahaan dulu Pak. Oke Pak, saya juga minta tolong ini Pak, reminder juga terkait ya keberhasilan dari semua ini kan juga komit dari semuanya kan Pak, dari semua divisi Pak, seperti itu. Jadi kalaupun misal kita ada request ke PGA juga mohon dibantu direspon ya Pak. Soalnya setiap isu atau kita minta request hotel atau apapun juga keburu habis Pak untuk ininya. Apalagi terutama harga season Pak, itu ya. Baik Pak, oke. Sama-sama Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, dari saya sih sudah Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya memang nanti di luar ini akan ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke saya. Mungkin kalau misalnya kita bertemu di kantor atau WA, saya rasa nggak masalah Pak, Bapak Ibu. Oke, dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk Zoom sore ini saya akhiri terkait dengan kebijakan perjalanan dinas. Terima kasih Bapak Ibu. Usman dari TPB. Ya Pak Usman. Sorry. Bisa dibantu Pak. Sorry ya, terlambat join. Ya Pak. Oke. Nggak apa-apa Pak. Saya lihat sistemnya sudah mulai improve dan bagus. Cuman harapan kita ya dari setiap step seperti tadi dari rekan-rekan dan maupun ada nggak target diberikan PGA setiap request itu sampai realisasi closingnya itu setiap step itu timingnya berapa lama ya? Ya. Begitu user mau ajukan untuk tiketing dan hotel, PGA kasih target berapa lama? Jadi tidak ada lagi desak-desak, udah belum. Gitu. Satu. Yang kedua, setelah semua declaration disubmit sesuai prosedur yang terbaru, itu PGA atau tim Andika kasih target untuk closingnya atau plus minusnya itu berapa lama? Betul Pak. Gitu. Jadi tolong jangan kepada kita ditekan ke user yang menjalankan dinas, tapi kita juga ngos-ngosan juga ini minta sama HRGA untuk perjalanan kita gitu. Baik Pak. Ya Pak. Boleh dijawab? Thank you. Boleh Pak. Jadi begini Pak, yang menjadi concern Pak Usman itu memang target kami selanjutnya Pak. Jadi kan kita mulai dari situasi sekarang ya Pak ya untuk proses ini. Nah memang dalam proses ini kita kan belum ada sistem Pak, sekarang baru kita establish. Nah mungkin dalam waktu dekat kita pasti akan monitor dengan ketat Pak untuk evaluasinya. Nah nanti ke depannya kita akan menerapkan parameter-parameter lain Pak. Nah seperti yang Bapak bilang misalnya dalam nanti proses evaluasi kita jalani 1-2 bulan, kita dapat datanya, kita dapat evidence-nya semua. Nah nanti dari itu kita akan lakukan yang namanya parameter untuk approval tadi ya, misalnya kecepatan kami berapa. Nah itu kedepannya memang arahnya seperti itu Pak. Nah untuk sampai ke close Pak, karena mohon maaf ini prosesnya itu antar divisi Pak. Nah jadi ada yang proses di finance, proses di accounting, dan proses di PGA. Nah jadi kami secara pribadi juga perlu berkoordinasi dengan finance dan accounting Pak untuk batasan-batasan waktu yang Pak Usman sampaikan. Nah, tapi ke depannya memang arahnya akan seperti itu, Pak. Tapi kami di sini di PGA dan di tim yang meng-establish sistem ini memang butuh data lebih banyak, Pak. Jadi ke depannya memang akan kita upayakan di sana, Pak. Untuk saat ini kita akan jalani dulu dan kita evaluasi perlahan, Pak. Ke depannya kita akan terapkan parameter yang Pak Usman sampaikan. Ya. Saya pikir perlu ada parameter karena example ya. Saya dengan Henry Ong itu rutin ke Jakarta itu 1 kali sebulan. Ya. Tapi menurut Henry Ong, perjalanan di kami di Februari, sekarang sudah bulan Mei, itu belum ada penjelasannya di mana ini.
gitu. Ya. Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi ini sebenarnya perlu both side itu harus sama-sama Betul. improve. Sistem Siap, Pak. bagus, tapi SDM-nya juga betul-betul ada parameter yang terukur. Ya Siap, Pak. kan? Jadi tidak mungkin Siap. setiap hari kita tanyain di mana gitu loh. Jadi ini ada perlu parameter timing. Ya. Siap. Jadi sangat disayangkan perjalanan dinas closing-nya di Februari, Mei, April ini sudah masuk nih besok bulan Mei. Oke. Belum jelas kapan Ya. ini bisa di closing. Dan Ya. selama ini kita juga tidak memintakan ada namanya apa itu? Advance payment, tidak ada. Ya. Kita bayar dulu sendiri, tapi begitu ketemu closingnya, ini nobody knows when. Nah, ini kan problem. Jadi Betul, harapan Pak. saya ini bukan klaim, tapi kalian juga dari tim HRD harus juga lihat ini, review juga. Sama dengan Ya. rekan, ini kami baru 1 kali 1 bulan, Andika. Bagaimana Ya, Pak. rekan-rekan di technical, di operation yang bolak-balik, yang mungkin hampir setiap hari putar-putar untuk menjalankan amanah dan dinas ini gitu loh. Jadi ini sebagai contoh untuk bahan masukan kepada tim HRD untuk lebih improve ke depan gitu. Jadi ada satu timing, ada target-target yang kami juga di user ini bisa pegang gitu. Kira-kira begitu, Andika. Baik, Pak Usnan. Terima kasih, Memang sama-sama, Pak. Memang keluhan dari Bapak itulah yang pada akhirnya membuat sistem ini ada, Pak. Nah, tapi kita butuh waktu, Pak, untuk pelan-pelan mengevaluasi itu semua, Pak. Terima kasih, Pak. Masukannya nanti yang request dari Bapak nanti akan coba saya follow up, Pak. Ya jangan terlalu lama juga, nanti sebentar keburu dilantik presiden juga belum ada improve-nya, ya problem juga menurut kami kan gitu ya. Ya, Setuju Pak Usnan, setuju. Ya, Ya. jangan kita bersifat teoritis ya. Sekarang semua melalui IT gitu loh. Jadi betul, Pak. jangan hanya sistemnya yang harus kita 100% jalan, tapi kita juga di lapangan ini juga diperhatikan gitu loh. Ya. Gitu. Kita sistem setuju dukung. Ada improve sistem kita dukung. Tapi tolong feedbacknya juga, sistem itu mempermudah kita juga bergerak. Ya kan? Ya, Pak. Contoh, ini di luar konsep. Saya dengar tadi satu penjelasan. Satu kapal dengan beda register owner aja sebenarnya. Ada KGB, ada Maximus gitu loh. Jadi kalau